Shalom, saudara-saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah pertanggihan keluarga kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1. Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Di dalam nama Allah, Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita saling mengasihi. Haleluya. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal untuk membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Lihat umat-Mu yang mendamba, Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada saat ini tertulis dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 23 sampai dengan 30. Saya akan bacakan untuk kita ikuti dengan baik. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya?
marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannya lah bajunya. Dan kembalilah ia kepada saudara-saudaranya, katanya, anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pertanyaan kita malam ini adalah manusia tidak untuk diperjualbelikan. Sejatinya manusia tentunya tidak boleh dijual oleh siapapun. Manusia sebagai ciptaan Tuhan mempunyai harkat dan martabat yang luar biasa. Karena itu kita tidak boleh membunuh dan juga menjual dengan alasan apapun. Namun dalam cerita kehidupan Yusuf dalam teks malam ini kita melihat bahwa saudara-saudara Yusuf bersepakat menjual Yusuf kepada orang Midian. Mengapa mereka mempunyai niat jahat itu? Mengapa mereka mempunyai niat untuk menjual adik mereka kepada orang Midian? Ternyata alasan mereka menjual Yusuf adalah karena faktor kecemburuan dan iri hati. Kecemburuan saudara-saudaranya karena Yusuf lebih dikasihi Yakub, ayah mereka. Dan mimpi Yusuf kemudian membuat dirinya menjadi semakin dibenci oleh saudara-saudaranya. Dalam mimpinya Yusuf menunjukkan bahwa dia lebih daripada saudara-saudaranya. Mereka lalu merencanakan untuk membunuh Yusuf. Namun saudaranya Ruben memiliki ide lain. Dan pada akhirnya Yusuf dibuang ke dalam sumur. Lalu bisa kita lihat, seandainya itu terjadi, Yusuf bisa saja mati perlahan-lahan di sumur. Tetapi kemudian oleh usul Yehuda, kita bisa baca bahwa Yusuf akhirnya dijual kepada orang Midian untuk dibawa ke Mesir sebagai budak dengan harga 20 shikal perak. Dalam perjalanan selanjutnya kita tahu Yusuf dipindah tangankan kepada Potifar yang untungnya tidak membenci orang Yahudi seperti bangsa Mesir pada umumnya ketika itu. Jemaat yang terkasih, jika kita mengalami seperti yang dialami Yusuf, apa dan bagaimana yang kita lakukan? Apakah kita percaya penuh dan terus setia menantikan pertolongan Tuhan seperti Yusuf? Atau kita merasa hancur, hati ini terasa sedih dan memilih jalan yang salah? Jika kita dikuasai oleh hal duniawi, maka yang kita peroleh adalah kepahitan, amarah, dendam, luka batin. Akar kepahitan itu akan membuat kita menderita dan lain sebagainya. Tetapi sosok Yusuf memang berbeda. Di tengah-tengah kesulitan hidup dan penderitaannya, Yusuf memilih untuk tetap mempercayakan diri sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Yusuf memiliki sifat dan sikap hati yang percaya penuh kepada Tuhan, selalu mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tidak pernah ada janji Tuhan yang tidak ditepatinya. Itu dipegang oleh Yusuf. Dan pada akhirnya kita lihat perjalanan selanjutnya, Yusuf diberkati oleh Tuhan.
Seringkali kita gagal mencapai hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan karena kita terlalu gampang goyah, kita terlalu gampang menyerah, kita terlalu gampang putus asa. Bahkan mungkin kita lari menghindar dari permasalahan kita. Dari sosok Yusuf kita belajar jangan pernah lari dari masalah. Hal itu hanya semakin menambah kesulitan kehidupan kita. Tetapi hadapilah masalah dengan iman yang kuat, keyakinan bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar dari setiap persoalan, pergumulan, kesulitan apapun yang kita hadapi. Mari kita miliki sifat hati yang positif dan teguh seperti yang dimiliki Yusuf. Saat ini kita memang tidak menemukan lagi penjualan manusia seperti Yusuf. Tetapi dalam bentuk yang lain di Indonesia terjadi jual beli manusia yang disebut dengan trafficking. Dalam fact sheet nomor 14 oleh PBB yang dikeluarkan melalui Office the High Commissioner of Human Rights tentang contemporary forms of slavery disebutkan bahwa perilaku yang termasuk dalam kategori perdagangan manusia adalah perdagangan anak-anak, prostitusi anak, pornografi anak, eksploitasi pekerjaan anak atau pekerja anak, mutilasi seksual terhadap anak perempuan, pelibatan anak dalam konflik bersenjata, perhambaan, perdagangan manusia, perdagangan organ tubuh manusia, eksploitasi untuk pelacuran, dan sejumlah kegiatan di bawah rezim apartheid dan penjajahan. Di samping kategori perbudakan dari PBB di atas, ada beberapa hal lain yang dapat juga kita tambahkan. Pertama, eksploitasi manusia untuk dipekerjakan sebagai pengedar obat terlarang, dengan terlebih dahulu menjadikan korban dalam keadaan ketergantungan obat terlarang. Buruh migran, perempuan yang dikontrak untuk perkawinan guna mendapatkan keturunan. Perdagangan bayi dalam bentuk bermacam-macam, penculikan bayi, penculikan ibu yang sedang hamil, mengikat orang tua si bayi dengan utang piutang sehingga harus menyerahkan anaknya secara paksa, praktek klinik bersalin terselubung, dan lain sebagainya. Apakah pandangan kita terhadap penjualan manusia atau trafficking ini? Pertama, penjualan manusia sama artinya dengan melecehkan martabat manusia. Trafficking secara langsung sudah bersentuhan dengan hak asasi manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal 1 disebutkan bahwa sekalian orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan budi dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. HAM diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi terjadinya perlindungan harkat dan martabat manusia tersebut. Adanya trafficking menunjukkan bahwa penghormatan akan harkat dan martabat manusia sudah tidak ada lagi. Kedua, perdagangan manusia sebenarnya merupakan pembunuhan terhadap martabat manusia yang otonom. Kalau berangkat dari norma dasar moral, maka nilai inti moral itulah manusia dalam kebebasannya untuk menentukan diri. Maka norma dasar manusia adalah pelaksanaan kebebasan manusia. Itu berarti bahwa semua orang selalu dan di mana-mana wajib
untuk mendukung, memajukan, menjamin, dan mempertahankan manusia dalam kebebasannya, dalam kesanggupannya untuk menentukan dirinya. Berdasarkan dari nilai dasar moral tersebut, maka trafficking boleh dipahami sebagai upaya pengekangan terhadap kebebasan. Itu karena norma dasar manusia untuk melaksanakan kebebasannya justru dihalangi. Ketiga, perdagangan manusia membuat citra Allah diperdagangkan. Manusia dicipta segambar dengan Allah, imago Dei, the image of God. Adanya trafficking menunjukkan bahwa manusia sebagai citra Allah atau yang segambar dengan Allah diturunkan derajatnya. Dalam pengertian itu, manusia sebenarnya sudah keluar dari kehendak Allah. Situasi ini perlu kita waspadai agar jangan terjadi dalam kehidupan kita. Penegasan ini menyatakan bahwa penghargaan atau yang dikatakan dengan bagaimana kita melihat manusia sebagai ciptaan yang utuh haruslah benar-benar dihormati. Sehingga trafficking benar merupakan kejahatan yang serius. Tidak mengherankan kalau muncul ungkapan bahwa adalah lebih baik apabila orang yang memperdagangkan sesamanya tidak dilahirkan ke dunia ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan kita untuk menghargai diri kita sebagai citra Allah yang dicipta segambar dengan Allah, dan juga menghargai sesama kita yang juga adalah citra Allah yang dicipta segambar dengan Allah. Sehingga dengan saling menghargai itu, jauhlah dari kita niat dan perilaku memperdagangkan manusia, karena itu sangat bertentangan dengan kehendak Allah. Karena apa? Karena kita manusia adalah manusia yang memiliki martabat yang tinggi di hadapan Allah. Kiranya firman Tuhan pada malam hari ini memotivasi kita untuk semakin menghargai hidup kita dan menghargai hidup sesama dengan saling memberikan yang terbaik, mengasihi, menghormati, mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk menghargai diri kami dan sesama kami sebagai ciptaan yang segambar dengan Allah, sehingga dijauhkanlah dari kami niat-niat jahat untuk menjual manusia, karena itu jelas-jelas bertentangan dengan kehendak-Mu. Tapi mampukan kami mengasihi, menghormati, dan saling menghargai satu dengan yang lain. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupan kami, sehingga kami bisa memasuki hari pertama di bulan September 2020 ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk beragam peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dan berbagai perjumpaan yang boleh kami nikmati dengan sesama. Melalui semuanya itu kami semakin disadarkan betapa hidup ini harus disyukuri dan betapa hidup ini juga harus menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkati kami ya Bapa, seluruh jemaat-Mu dan juga para pelayan, para hamba Tuhan, majelis Parkobas. Berikan kami kesehatan, umur panjang yang penuh berkat, sukacita, damai sejahtera dan hikmat. Menghadapi hari-hari kehidupan kami, berikan kami hikmat untuk menyikapinya dengan bijaksana. Apapun pergumulan yang kami hadapi saat ini, khususnya bangsa kami, dan bahkan dunia yang masih berhadapan dengan pandemi COVID-19, Tuhan mampukan kami menyikapinya dengan bijaksana, sehingga kami tetap bisa menikmati anugerah kehidupan ini dengan rasa syukur kepada-Mu. Berkati seluruh umat Tuhan dalam pergumulan mereka yang sakit, belas kasih-Mu yang memulihkan mereka, memberkati baik yang dirawat di rumah sakit dan juga yang di rumah, berkati setiap keluarga yang merawat, berkati juga setiap dokter perawat yang menjadi saluran berkat Tuhan bagi mereka semua. Kami percaya oleh belas kasih dan kuasa-Mu, setiap yang sakit dan dalam proses pemulihan Engkau pulihkan dalam nama Yesus, sehingga boleh menikmati hari-hari kehidupan mereka selanjutnya dengan penuh sukacita. Berkati juga kami yang punya pergumulan lain. Mungkin ada yang bergumul karena masalah ekonomi, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapa, mampukan kami untuk tetap melihat hal-hal baik di tengah-tengah pergumulan ini. Kami percaya oleh anugerah dan kasih-Mu Tuhan tetap mencukupkan kami dengan kebutuhan keseharian kami, sehingga kami bersyukur menikmati hidup ini dan menjadi berkat bagi sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu, jauhkanlah dari pengaruh lingkungan yang tidak baik, jauhkan dari COVID-19, agar kami terpelihara oleh penyertaan-Mu dan dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Setiap yang terbeban juga untuk pandemi ini, dokter, perawat, para medis semua ya Tuhan, dan juga TNI, Polri, serta sukarelawan yang memberikan hati, pikiran, tenaga, waktu mereka untuk menolong orang-orang yang terkena COVID. Kami juga memohon perlindungan-Mu. Bapa yang baik, berikanlah perlindungan-Mu bagi mereka, agar mereka senantiasa terjaga dan terpelihara dalam melaksanakan tugas panggilan pelayanan mereka di tempat mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang berproses dalam tumbuh kembang. Cucu-cucu dari keluarga Amang Inang semua Engkau berkati, agar bertumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, mengasihi sesama, sehat dan cerdas. Anak-anak kami dalam proses meraih masa depan terbaik mereka, berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan sebagai dasar hikmat yang ada pada mereka yang bersumber daripada-Mu, agar dengan takut akan Tuhan dan memiliki hikmat yang dari Tuhan, mereka dapat berproses dalam pendidikan mereka dan mendapatkan yang terbaik bagi masa depan mereka, karena Tuhan memberkati mereka. Berkati kami juga para orang tua menjadi orang tua yang bijaksana, membesarkan, menyertai tumbuh kembang anak-anak kami dengan penuh cinta kasih, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga seluruh hamba Tuhan, para pendeta, guru jemaat, dan juga diakonis, bibelfro, dan sintua dalam panggilan tugas pelayanan. Kami percaya Tuhan memberlengkapi kami dan berikan kami senantiasa roh takut akan Engkau, kerendahan hati dan setia dalam tugas panggilan pelayanan yang Engkau berikan, agar melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan, kami dan sesama beroleh sukacita dan berkat daripadanya. Rencana-rencana kami apapun itu, baik pribadi, keluarga, gereja dan masyarakat, semua kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bahkan gereja-gereja
yang ada di Indonesia ini Engkau berkati agar menjadi sarana berkat mewartakan kasih Tuhan di dalam pelayanannya. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam nama Yesus yang mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Sudi menebus yang hina bagaiku, namun ku tahu yang ku percaya dan aku yakinkan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya. Marilah kita akhiri pertanyaan week kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam ibadah kami. Kami percaya melalui pendengaran akan firman-Mu dan melalui pujian yang kami sampaikan kepadamu, kami akan dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami ke depan. Sertai, lindungi, dan berkati kami Bapa, agar kehidupan kami berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati engkau sekalian. Amin.